Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan ke-11 untuk perkuliahan geomorfologi. Materi hari ini adalah bentang alam Kars ya. Pelaksanaan dilakukan secara hybrid. Jadi sebagian mahasiswa ada yang join melalui media Zoom dan sebagian lain hadir di kampus. Nah, jadi bentang alam Kars ya hubungannya dengan batuan endapan atau disebut juga batuan sedimen yang mudah larut ya. Larut karena apa? Larut karena apa? Ah, air ya. Jadi kalau batu gamping ya, itu diberi air maka dia akan mudah larut ya. Mudah bereaksi ya secara kimia dan itu divisualkan dengan sifatnya yang mudah larut ya. Nah, ini mudah sekali ya dikenali ya kalau Anda sekarang kan ada tuh aplikasi Google Map ya, kemudian Google Earth ya, atau berbagai citra satelit ya. Ada Landsat ya, ada Sentinel ya, ada Iconos. Itu mudah sekali ya mengenali indikasi jadi keberadaan bentang alam Kars ya. Ciri-cirinya mudah dikenali ya. Nah, ini nanti Anda juga akan belajar untuk mendeskripsi ya dalam tugas mandiri di akhir perguruan ini ya. Nah, ciri-cirinya itu ada unit morfografi ya. Unit morfografi itu ada yang sifatnya positif. Positif itu apa? Membentuk tinggiannya, timbulan ya. Kemudian ada juga yang negatif ya, membentuk cekungan. Nah, ini kalau di batu gamping ya, di citra itu akan kelihatan kayak ada lubang-lubang gitu ya. Nah, itu disebut sebagai kalau agak besar membentuk dolina atau ufala ya. Itu adalah ciri-ciri bahwa di daerah itu merupakan bentang alam Kars ya. Jadi bentuknya bisa memanjang ya. Jadi karena dia perlarutan kan air lama-lama menggerus ya. Nah, bisa mengalir juga lama-lama jadi sungai bawah tanah juga ya. Jadi di permukaan tidak ada airnya tapi ternyata dia masuk ke bawah permukaan membentuk aliran sungai di bawahnya namanya sungai bawah tanah ya. Itu ciri khas daerah Kars ya. Kemudian ada juga bukit-bukit ya. Baik yang ada guanya maupun seperti kerucut ya. Kalau kemarin di Bantarujek kuliah lapangan kan ya? Anda kemana? Ke Gunung Puligir. Itu bentuknya apa? Unit morfografinya? Kerucut tapi udah tumpul ya. Namanya kubah ya. Batuannya apa? Batuan beku ya. Nah, di daerah Kars itu juga bisa membentuk kubah ya atau kerucut. Tapi batuannya bukan batuan beku. Dia adalah batu gamping yang asalnya dari penumpukan koral ya, terumbu karang ya. Jadi kalau terumbu karang itu kan hasil penumpukan cangkang dari apa? binatang karang ya, koral ya yang sudah mati ya. Nah, itu lama-lama kan makin tinggi ya. Nah, bagian tengahnya itu umumnya keras sifatnya ya. Makanya dia begitu terjadi uplift pengangkatan ya. Jadi bumi kan tidak diam ya, lempeng tuh ya. Jadi angkat, terangkat ya. Nah, nanti kalau sudah terangkat muncul di permukaan, maka proses apa yang berlangsung? Eksogen ya, erosi. Nah, kalau bagian yang keras maka akan sulit tererosi. Dia akan membentuk unit morfografi yang lebih menonjol. Nah, hal ini ya terjadi di daerah Kars juga, tapi batuannya batu gamping ya, khususnya terumbu ya. Jelas? Oke, ya kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Contohnya jadi blok ya. Jadi kenampakan 3 dimensi dari sebagian ya diambil dari bentang alam Kars ya.
kita lihat itu ada lubang-lubang ya. Lubang-lubang ya. Ini yang hitam-hitam ini lubang ya. Ini di atas juga lubang ya. Ini juga lubang ya. Nah, ini disebut sebagai sinkhole ya kalau di permukaan ya. Bisa juga lembah ya, tapi lembahnya kering ya. Lembahnya kering. Nah, ini karena proses pelarutan tadi akan membentuk morfografi seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada bagian bawahnya itu claystone ya. Claystone tuh batu lempung. Sifatnya gimana dia? Lunak tapi kedap ya, kedap air. Jadi dia menahan ya, menahan air. Makanya kalau umpamanya di atasnya batu gamping, nah itu kan banyak rongga-rongga ya. Nah, jadi air bisa terkumpul di sini ya. Bisa di gua-gua ya, ada atau aliran bawah tanah ya, underground stream ya, sungai bawah tanah. Ini banyak sekali di Gunung Kidul ya. Kalau Anda pernah wisata ke Gunung Kidul itu fenomena ini yang dijadikan destinasi wisata ya. Nah, di bagian bawah ini, sungai bawah itu, tanah itu bisa saling menyambung ya. Kalau hamparan karstnya cukup tebal ya, batuannya juga cukup luas ya. Nah, itu dijadikan wahana ya, bisa ada arung jeram bawah tanah juga ya. Saya kebetulan pernah ya masuk ke Gua Seropan di sana ya. Itu ada pembangkit listrik juga di situ ya. Jadi dibangun semacam mikrohidro tapi di bawah permukaan ya. Anda pernah lihat mikrohidro yang di atas permukaan? Hah, belum pernah. Masa? Waduk, tahu waduk? Nah, kalau waduk kan besar ya. Nah, itu sebetulnya nanti ada head ya untuk memutar turbin. Nah, dihasilkan listrik tapi skalanya itu besar ya. Kalau mikrohidro itu kecil ya, sama ya. Ada turbin juga tapi kecil ya. Nah, untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, di permukaan bisa, di bawah permukaan di daerah Kars ya, contohnya di daerah Bribin ya, ada di sana namanya Gua Bribin, itu ada mikrohidronya di bawah sudah jalan ya. Kemudian yang masih awal dibangun itu ada di Gua Seropan. Itu beberapa contoh ya pemanfaatan kawasan Kars ya untuk membantu melayani kehidupan ya, terkait dengan kebutuhan air. Karena kalau di daerah Kars itu airnya susah ya. Ternyata airnya ada di bawah dan itu harus ditarik ke atas ya untuk bisa uh, menunjang masyarakat wisata kebutuhan hidupnya, bagi untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian maupun lainnya ya. Nah, ini ada batuan ini kedap ya sehingga air tertampung di sini. Nah, ini ada gua ya, gua bawah tanah, sinkhole ya. Kemudian ini batu gampingnya ya. Nah, ini semua eh, ilustrasi ya, ada exokars ya, ada endokars ya. Jadi sinkhole, dry valley, kemudian nanti ada uvala, macam-macam ya di permukaan itu namanya exokars ya. Jadi bentukan-bentukan yang ada di daerah kars tapi di permukaan. Nah, kalau di bagian bawah di subsurface-nya itu namanya endokars ya. Paham ya? Oke. Nah, ini ya. Ini di seluruh dia banyak ya. Kalau batu gamping itu kejadiannya di mana sih? Di laut. Kenapa dia bisa muncul di permukaan? Hah? Yang keras. Karena proses pengangkatan tektonik ya. Nah, makanya tersebar ya. Itu umurnya ada yang muda ya, ada yang sampai ratusan juta tahun ya. Zaman pembentukan batu gamping besar-besaran ada di zaman apa coba? Ada di geologi 145 sampai berapa? 66 juta tahun lalu ya. Ya, itu ya. Ya, itu mega anum juga ya. Mega kan ribuannya, anum tahunnya. Jadi sekian ya. Nah, itu umur waktu periode itu
terjadi ya pembentukan batu gamping secara besar-besaran ya, merata di seluruh dunia ya. Makanya disebut sebagai periode kapur ya. Nah, ini ada di Perancis Selatan ya. Perancis di mana itu? Di benua mana? Eropa. Spanyol, Eropa juga. Belgia, Yunani, Jamaika, dan beberapa negara Amerika Selatan, juga di Amerika Serikat ya. Kemudian di Indonesia juga banyak ya. Di Kalimantan Utara ya, kalau Anda ke Sabah ya, Sabah atau apa ya itu ya, Malaysia yang di Kalimantan Utara ya. Itu begitu masuk ke Malaysia itu udah pemandangan apa menara-menara batu gamping itu ya, dijadikan objek wisata juga itu ya. Di Indonesia ya, Anda waktu geologi dasar di mana ulapnya? Padalarang. Itu daerah khas bukan? Oke, berarti Anda sudah pernah melihat ya di lapangan seperti apa yang ditemukan di bentang alam Kars ya. Oke ya. Nah ini ya, kalau di Indonesia, di Jampang ada nggak batu gamping? Hah? Ya, ada itu ya. Jadi ada sisipan batu gampingnya juga ya di selatan ya. Kemudian di Pegunungan Sewu ya, Pegunungan Sewu itu kan memanjang sampai ke Jawa Timur ya. Nah, kalau yang di daerah istimewa Yogyakarta disebutnya sebagai Gunung Kidul ya. Kabupaten atau kota? Kabupaten. Ibu kotanya mana Gunung Kidul? Hah? Jogja kan DIY ya, daerah istimewa Yogyakarta. Apa ibu kota Kabupaten Gunung Kidul? Wonosari. Ya. Coba cek ya. Anda tuh harus hafal geografi, nama-nama geografi ya. Nanti kalau ditanya mau field trip kemana? Ke daerah Wonosari. Di mana Wonosari? Bingung. Ya, malu-maluin geologi kok nggak tahu peta. Ya, jadi harus paham itu tempat ya. Seluruh dunia mah ya, sekarang kan ada Google Earth, tinggal mana ya daerah ini, klik aja. Kalau daripada nganggur gitu ya, kalau kuliah mungkin apa ada pekan mahasiswa kan, nggak ada kuliah ya, pekan mahasiswa, pekan kulap, yang ke lapangan, yang enggak kan iseng-iseng di kampus ya itu ya, sambil buka-buka peta ya, Google Earth, banyak banget info ya untuk apa mengetahui ya. Jadi umpamanya kalau tidak punya waktu untuk piknik karena banyak tugas kuliah, piknik lewat Google aja ya. Google Earth ya. Ini ada di, kalau di Rembang ya, di utara ya, Jawa Utara ya. Kemudian di Padalarang, itu nama apa Padalarang? Kecamatan ya. Udah berapa tahun di Bandung? Nggak tahu Padalarang kecamatan ya. Nah ini eh, nama geografinya ya, atau nama geomorfologi, ada Pegunungan Raja Mandala disebutnya ya, memanjang ya, perbukitan atau pegunungan Raja Mandala itu ya. Kalau Anda ke arah Jakarta tapi lewat jalur Cianjur, itu Anda akan menembus ya perbukitan Raja Mandala itu ya. Kiri kanan itu udah batu kapur semua ya, bekas ya. Papua ada namanya formasi Klasafet ya, itu di kepala burung Papua ya. Ada kan yang bentuk kayak burung tuh ya. Nah, di situ ada formasi Klasafet yang isinya adalah batu gamping dan sudah membentuk morfografinya adalah bentang alam Kars ya. Kemudian di Sumatera itu banyak juga ya. Pokoknya banyak ya, ada yang luas ya, ada yang spot-spot ya, itu bervariasi. Nah, ini contoh Kars di Gunung Kidul ya, yang saya. Nah, Anda kan kemarin ke eh, Bantarujek ya, ada bukit seperti ini kan ya. Nah, itu batuannya apa?
andesit ya, menengah ya. Warnanya kan tidak terlalu gelap juga ya, tidak terlalu terang juga, jadi menengah andesit ya. Nah kalau di Gunung Kidul ya itu membentuk tonjolan-tonjolan ini ya, bukit-bukit soliter, kadang memanjang. Ini adalah yang tinggi ini inti dari terumbu karangnya. Jadi di situ cukup tebal ya dan terkumpul material yang karena pemadatan jadi keras ya. Sehingga sementara samping-sampingnya itu tergerus ya. Jadi ini membentuk tonjolan-tonjolan ya. Ya, jadi membentuk kerucut juga conical hill namanya ya. Jadi bukit-bukit kerucut ya. Nah, itu ciri khas juga di Batu Gamping ya. Kalau ditanya conical hill selain di daerah Kars di mana lagi? Hah? Bisa juga ada tuh ya yang intrusi-intrusi itu banyak ya di daerah Purwakarta ya. Kalau Anda lewat jalan tol itu banyak ya tonjolan-tonjolan juga, menara-menara juga, tapi itu bukan Batu Gamping ya. Yang di Purwakarta itu adalah intrusi ya, batuan-batuan beku ya yang karena keras dan cukup masif sebarannya sehingga ada di mana-mana ya. Jadi sama morfografinya tapi jenis batuannya berbeda. Oke ya. Nah ini ya, jadi ini difoto ya, dipotret pada waktu musim kemarau dan musim hujan. Kan kelihatan jelas. Bukitnya sama kan ya? Nah ini conical hill sama ya, tapi ini di musim kemarau. Nah, kalau musim hujan kan hujan merata ya. Jadi air masih sempatlah mengalir di permukaan ya. Tapi kalau musim kemarau, air sebetulnya ada, tapi dia ada di bawah permukaan, mengalir sebagai sungai bawah tanah atau underground stream ya. Nah itu ya. Nah ini sama tuh ya. Posisinya sama ya, tapi ini di ini. Ini kebetulan dijadikan disertasi ya. Disertasi. Ini Pak Bani ya. Trisakti ada ini Trisakti nggak? Oh nggak ada ya. Ya, ya ini contohnya ya. Nah, genesis bentang alam Kars gimana ya? Nah, itu awalnya kan ada batu gamping ya. Kemudian gimana? Larut ya. Jadi sebagian-sebagian ada air ya, kemudian dia akan lembek ya. Lembek ya itu karena ada reaksi kimia ya. Larut ya sehingga membentuk lubang-lubang ya. Awalnya kan kecil-kecil ya, lama-lama proses pelarutannya makin berkembang tuh ya. Sehingga menyambung ya, lubang-lubang kecil itu menyambung ya, jadi ukurannya jadi besar ya. Oke ya, nah ini kalau di Batu Gamping kan ada Batu Gamping dolomit ya, ada dolomitan, macam-macam kan ya Batu Gamping. Sudah belajar mineralogi? Nah, dipelajari tidak Batu Gamping? Hah? Pelajari ya, itu jadi semuanya penting ya, dan saling terkait mata kuliah tuh ya, bukan sendiri-sendiri ya, itu tuh mata kuliah ya. Jadi cuma diberikannya kan sebagian-sebagian supaya mengendap ya. Nah ini, nah daerah Kars itu umumnya berkembang di daerah yang curah hujannya cukup ya. Kalau daerah kering, nah, kan nggak sempat itu ada media pelarutannya ya. Nggak ada air kan di situ ya. Air susah ya. Sehingga terbentuknya Kars juga agak sulit ya. Jadi bentang alamnya bukan Kars namanya kalau tidak ada ciri-ciri tadi, dolin, ufala, gua itu ya. Namanya ya batu gamping aja, bentang alam berbatu gamping gitu ya. Jadi curah hujan eh, cukup tinggi ya. Nah, coba kamu siapa namanya? Hah? Mizar, tolong dijelaskan reaksi kimia. Nah, ayo maju. Nah, ini Amizar akan menjelaskan mengenai reaksi kimia ya. Jadi batu gamping ya. Nah, silakan. Pada batu gamping itu dari H2O plus CO2 menjadi H2CO3.
Dari itu 2H 2CO3 tambah CaCO3 menjadi HCO3 2 plus H2. Itu gimana? Larut gas itu dalam bentuk apa ini? Kalau ini di mana ini yang larut? Dia berada di mana? Dia akan terlarut di airnya ya. Nah, kalau dan di samping larut dia akan mengeluarkan gas juga. Nah, ini reaksi kimia ya. Kalau ini apa artinya? Bolak-balik ini reaksi apa? Kesetimbangan ya. Oke ya. Jadi pelajaran kimia juga penting ya. Ya di geomorfologi juga diungkit lagi gitu ya, dibahas lagi ya. Jadi ini jangan lupa reaksi-reaksi kimia ini ya. Oke, silakan Jan, makasih ya. Ya. Jadi apa ini contoh yang paling simpel ya terkait kenapa terjadi pelarutan ya itu karena ada reaksi kimia antara batu gamping dengan air ya, kemudian nanti membentuk asam karbonat ya. Asam karbonat ya. Nah, ini nanti ini plus CaCO3 nanti ada yang larut asam karbonat ya, ini tam gamping lagi. Nah, ini ada yang larut kemudian ada yang menguap sebagai gas hidrogen. Itu terus berlangsung ya. Nanti makanya ada klasifikasi kars juga tuh ya, ada yang masih muda karsnya. Jadi belum banyak ciri-ciri karsnya ya. Ada yang sudah menengah ya, ada yang sudah lanjut. Kalau Gunung Kidul ya, Pegunungan Sewu Selatan itu udah lanjut ya. Sungai bawah tanahnya sudah berkembang gitu ya, saling menyambung ya. Jadi airnya di atas nggak ada, tapi di bawah banyak ya. Nah ini, jadi ada istilah-istilah ya di bentang alam kars ya, itu ada Terra Rosa ya, Lapies, Sinful, dan masih banyak tadi ya. Anda searching coba nanti, banyak istilah-istilah terkait di KAS ya, unit morfografinya. Kalau di bentang alam tersesarkan itu ada Hawkback ya, kemudian ada triangular facet ya. Nah, di bentang alam KARS itu istilahnya ada ini ya, Terra Rosa, Lapies, Sinhor ya. Nah, ini ya, jadi kalau batu gamping mengalami pelarutan itu ada bagian batu gamping yang tersisa ya. Kemudian ada juga yang mengalami oksidasi ya. Jadi oksidasi itu ada unsur logamnya, besinya itu bereaksi membentuk warna eh, agak orange ya. Nah, ini tanahnya biasanya warnanya agak orange. Itu adalah lapukan dari batu gamping ya yang sudah mengalami oksidasi. Disebutnya sebagai terra rosa ya. Nah, jadi eh, logam yang ada di batu gamping itu dia terurai ya sehingga membentuk muncul warna dari tanah lapukan batu gampingnya itu merah ya, makanya disebut terra rosa ya. Nah, kalau apa terra rosa itu kan sifatnya gembur ya. Jadi dia mudah tererosi kalau kena aliran air ya. Tapi nanti muncul di bawahnya ya ada sisa-sisa batu gamping ya. Itu namanya lapies ya. Lapies. Ini ada gambarnya nanti ya. Nah, ini ya, jadi sisa-sisa ini sifatnya keras ya. Dan tanaman susah tumbuh di sini karena keras ya. Kalau di Terra Rosa banyak tanaman ya. Nah, ini contoh ya bentang alam kars ya. Ini kan ya, ini kan kegerus ya. Jadi dia membentuk seperti pipa-pipa ya. Nah, ini juga ada gua ya. Nah, ini dolina ya. Jadi kalau dolina tuh danau ya. Danaunya ya seperti kerucut ya. Jadi makin ke dalam tuh makin sempit gitu ya. Ya. Nah, ini apa nih? Nih, hah? Sta, stalaktit, nih, stalagmit ya. Yang join
Kelihatan di situ ya. Yang join gimana? Jelas? Cukup jelas? Suaranya mana? Halo? Halo? Nggak ada suaranya ya? Berapa? Hah? Nggak kelihatan di saya. Ya, yang join cukup jelas ya? Oh, ada 13 orang ya. Oke, cukup jelas ya? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat ya. Tuh ya. Tulis aja di situ ya. Kalau yang atas namanya stalaktit ya. Kalau yang ini stalagmit. Ini nanti bisa nyambung ya. Makanya kalau nyambung ini justru bagus ya, karena kalau gua Batu Gamping itu kan rentan ya, rentan pelarutan ya. Jadi nanti kalau udah membentuk gua kan banyak air masuk situ ya. Tapi dengan adanya stalaktit, stalagmit yang nyambung, dia seolah menopang ya, sehingga atap gua yang terdiri atas batu gamping yang mengalami pelarutan itu bisa lebih bertahan ya. Makanya ini nyambung ya. Ini sifatnya keras ya. Nah, ini contoh, ini gua seropan ya. Nah, di dalam gua ya, kita juga bisa temukan bidang-bidang sesar ya. Bidang-bidang sesar ini contohnya. Jadi ada air terjun. Nah, ternyata ini ada sesar yang memotong sungai bawah tanah ya. Nah, ini ya. Ini di gua seropan. Ini waktu itu lagi survei ya. Jadi ada mahasiswa S3 ya, studi. Ini saya kan nggak pernah masuk gua ya. Kepaksa masuk gua, checking ya. Diberani-beraniin ya. Padahal itu kan di situ air semua ya, saya nggak bisa berenang lagi. Makanya berenang penting ya. Untuk Anda yang mumpung masih muda, yang belum bisa berenang, belajar aja. Kalau udah tua kayak saya kan susah. Ya, jadi apa, geologi itu harus bisa di skala medan ya. Ya walaupun banyak peralatan ya, tapi tetap itu kan semacam ini ya, mental juga ya, mental ya. Kan beda ya kalau nggak bisa berenang masuk gua, karena di dalam gua ada sungai bawah tanah itu juga banyak swam ya. Jadi ada semacam cerukan-cerukan dalam juga di ini ya. Jadi kalau kita nggak ini, tiba-tiba dalam banget itu ya. Mau lewat mana coba kan? Makanya kalau masuk gua di apa, menyusur sungai bawah tanah itu harus prepare peralatan ya. Karena kadang-kadang eh, kita nggak tahu ya, apalagi kalau sungai bawah tanahnya saling menyambung. Nggak tahu yang hujan tuh di mana ya, di hulu sungai yang mana ya. Sama sekali nggak ada itu kan petunjuk ya. Tapi kalau yang sudah ada petunjuk, sudah dieksplorasi, biasanya ada ya, apa namanya itu, petunjuk-petunjuk ya. Jadi kita harus ke arah mana. Kalau ada tiba-tiba suara gemuruh, kita harus menyingkir kemana. Itu biasanya kalau yang sudah dikelola dengan baik ya, site-site untuk penyelamatan diri itu ada ya di gua itu ya. Nah, ini contohnya ya, ini ya. Ini kalau mau masuk, nah ini yang udah nyambung nih ya. Nih stalaktit stalagmit yang udah nyambung. Ini gua seropan, sering makan korban juga nih karena nggak siap gitu ya. Dianggap sepele ya. Nah, ini kalau di Padalarang, ini saya lupa tahun berapa ini ya. Ya, ini semuanya hamparan. Ini Stone Garden ya. Anda pernah kan ya ke sana ya? Hah? Oh, Anda nggak ini ya, Anda PMM ya. Yang geologi dasar kan udah ya. Di bawah Stone Garden ada apa? Gua, gua apa? Lupa lagi. Hah? Gua Pawon? Nggak ke sana? Ayo ke sana ya. Hah? Diulang itunya kulapnya. Deket kok. Cuma apa? Berapa keluar tol Padalarang kan? Ya. Terus nanti berapa menit itu ya. Kalau dari keluar tol Padalarang itu kanan ya. Nah, nanti ada Stone Garden, terus nanti
ke arah barat lagi, nanti ada jalan sebetulnya menuju ke bawah Stone Garden itu Gua Pawon ya. Gua Pawon kan terkenal tuh karena pernah ditemukan apa fosil ya, fosil manusia purba ya, tertua katanya ya. Tapi nah sekarang dikembangkan itu ada fosil di situ tapi itu palsu ya, yang aslinya dibawa kemana? Ke museum ya. Ya. Nah itu makanya mumpung di Bandung apalagi yang PMM ya, main ajak tuh temen-temennya nih. Ya ajak ke Gua Pawon deket kok ya. Ya, dikoordinasikan aja ya sebelum perpisahan ya. Ini kan udah pertemuan 11, masih ada 3 pertemuan lagi. Kalau mau ke sana ayo siapa. Tapi kan nggak ada kulap kan udah ya. Jadi kita main aja ke sana yuk. Kapan ya? Nanti kalau udah akreditasi aja ya. Oke ya. Nah ini contoh ya. Contoh ini apa? Saya lupa nih wajah-wajah tahun berapa nih. Mungkin udah pada lulus ya. Nah ini kan nih ya. Ini apa ini? Tadi kan ada Terra Rosa ya. Ada Lapies ya. Nah ini namanya Lapies nih ya yang menonjol. Jadi sisa-sisa nih ya. Terra Rosanya mana? Ini di sini nih yang merah-merah tuh ya. Ya. Coba ingat-ingat lagi yang pernah ke Padalarang ya. Nah ini ya, ini nih ya. Ini seolah-olah kalau Anda perhatikan kan pernah ya ke Stone Gardennya di atas ya. Ada kalau dari jauh kelihatan berlapis ya. Itu batas perlapisannya ya sebetulnya itu bukan berlapis ya tapi eh, jadi si terumbu karangnya tuh kalau dia sudah tidak di bawah muka air kan dia akan mati ya jadi binatang koralnya tuh mati ya dia akan warna hitam-hitam tapi begitu nanti tenggelam lagi ya tenggelam itu bisa karena proses apa naiknya muka laut namanya apa transgresi ya. Jadi ini ya umpamanya ini nih. Ini batu gamping nih. Ini muka lautnya. Ini terus tumbuh sampai dia nah nonjol gini. Kalau udah nonjol gini ya ini mati ya. Mati ya. Nah, otomatis di sini akan terhenti pertumbuhan koralnya. Nanti begitu muka air lautnya naik ya. Nah, ini namanya transgresi. Kalau penurunan namanya regresi ya. Transgresi maka ini akan berkumpul lagi ya binatang-binatang kehidupan koral di atasnya. Tapi kemudian ada semacam lapisan tipis ya bekas dari koral yang mati yang mengalami lapuk warna hitam ya. Nah, jadi seolah-olah nanti kita bisa hitung berapa kali terjadi proses transgresi ya di daerah ini ya dari kenampakan lapies ya ini lapies-lapies yang seolah-olah seperti berlapis. Kita bisa hitung berapa kali nih ya. Kemudian nanti dikombinasi dengan berbagai data ya kita bisa ternyata terjadi transgresi pada sekian ribu tahun lalu gitu ya. Jadi semuanya bisa direkonstruksi ya. Nah ini cuma ini nggak jelas ya. Saya lupa menampilkan foto yang lebih jelas ada ya. Jadi seolah berlapis. Kalau sudah naik ke atas ya waktu itu di Stone Garden Anda pasti adalah foto-fotonya ya. Nah ini ya, ini lapies ya. Nih. Nah, jadi si batuannya juga batu gamping sisa ya. Ini berlubang-lubang ya. Nah, ini di daerah Tuban ya. Nah, ini Terra Rosa ya. Ini ininya batu gampingnya ya. Ini sisa-sisanya. Nah, ini tanah ini dia in situ ya. Jadi lapukan dari si batu gamping ini ya. Karena logamnya terurai ya, dia oksidasi warnanya kebetulan ini hitam putih ya. Di dari buku Thornbury ya, dia geomorfologi ya ada di perpustakaan silahkan ya. Nah ini ya kalau kita perhatikan ini cukup jelas nggak? Kalau nggak jelas itu kan ada di Live Unpad coba download ya. Saya nggak akan kasih by WA tapi coba Anda download nanti kalau sudah diupload ya. Nah ini ilustrasi ya dari bentang alam Kars ya. Nah ini ada deeply interchange ya permanency stream ya. Jadi ini
lekukan dalam ya sebagai tempat aliran ya. Nah, ini ada yang dalam, ini namanya deep, kemudian lembah kars ya. Ini jadi kalau ini dalam ya sama aja dengan erosi vertikal, erosi lateral ya sama aja ya di Batu Gamping juga ya. Ini akan membentuk lebih lebar lagi kalau erosi lateralnya atau pelarutannya berkembang ke arah samping ya, sehingga membentuk lembah kars ya. Kemudian ini blind valley, jadi lembah tapi tersembunyi ya, tersembunyi ya. Jadi seolah-olah tidak kelihatan ya. Nah, ini padahal ada di sini. Kemudian ada sinkhole ya. Sinkhole nih lubang-lubang ya. Uvala dia kalau sinkhole kan bentuknya bulat ya. Membulat, kalau uvala dia agak memanjang ya. Kemudian ada sinking creek ya, rekan-rekahan ya. Nah, ini kan kalau rekah-rekah gini kan air masuk ke sini ya, melarutkan lama-lama ini jadi lebar juga ya. Nah, ini contoh ya, ini di Indiana ya. Nah, Anda silahkan aja kalau mau kan ada PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, itu bisa bikin tulisan ya. Nggak usah disuruh dosen, nanti minta aja dosen pendamping ya. Nah, nanti Anda dapat hibah tuh. Hibahnya juga lumayan ya, ada sampai 10 juta, 12 juta ya buat jajan ya. Dan modal bikin tulisan itu ya, Anda dapat ikut PIMNAS. Nah, ini sebentar lagi PIMNAS ya, Unpad sebagai hostnya ya. Akhir November ini ya. Ikut nggak? Masuk PIMNAS nggak? Hah? Oh, volunteer ya. Oke, oke. Nah, ini contoh ya. Jadi ini kalau ini jadi batu gamping itu ada yang batu gamping terumbu, ada yang batu gamping karena pengendapan ya, berlapis gitu ya. Nah, itu bisa di deskripsi bedanya ya. Itu Anda di petrologi udah dapat belum? Hah? Udah ya. Nah, itu dibuka-buka lagi ya. Nah, ini potensi ekonomi di wilayah Kars ya. Ada endapan fosfat ya. Nah, endapan fosfat itu buat campuran pupuk ya. Jadi bisa ditambang ya fosfatnya ya. Kemudian Terra Rosa ya. Ini kan merah warnanya karena tingginya kadar besi yang teroksidasi ya. Nah, ini bisa juga ditambang ya. Nah, karena besinya ya, biji besinya, dan ada aluminiumnya juga. Aluminium kan logam juga ya, tapi dia lebih ringan ya dibanding dengan kalau aluminium berkarat tidak, relatif tidak kan ya, ya buat campuran juga ya. Nah, kalau umpamanya masih tersimpan di batuan yang masih segar kan susah diekstraksi, tapi karena adanya pelapukan ya, pelarutan ya, sehingga logam terpisah dari pengotor ya, dari batuan induknya ya. Nah, itu akan mempermudah untuk ekstraksi ya. Nah, selain Terra Rosa ya di daerah kawasan pantai ya, pesisir, ini contohnya kalau di Jawa Barat tuh di Cidaun, Cianjur Selatan ya. Nah, itu ada juga ya pasir besi ya. Jadi kandungan besinya tinggi di hamparan pasir. Nah, itu karena proses erosi yang sumbernya kan di hulu tuh ya. Erosi, kemudian nanti lepasan-lepasan dari material yang mengandung besi itu akan diendapkan di daerah pesisir dekat-dekat muara ya. Nah, terkumpul di situ ya. Dan itu bisa ditambang juga ya. Ya, jadi banyak sebetulnya ya sumber dari mineral ya, mineral logam ya, bisa yang primer, bisa yang sekunder ya. Nah, ini bahan bangunan ya. Nah, kalau batu gamping dibakar itu biar jadi apa ya? Hah? Bahan baku semen. Jadi kapur tohor namanya. Bisa juga buat industri ya. Jadi bukan hanya buat itu, nanti diolah lagi untuk dipilah-pilah ya, dicari mineral kaitannya dengan kosmetik juga ada ya itu ya. Makanya di daerah Padalarang itu kan banyak sekali ya bakar-bakaran ya. Nah, itu polusi kan ya. Sekarang sih katanya dilarang, tapi nggak tahu, ada beberapa yang mungkin
izinnya masih berlaku ya, jadi masih sebetulnya sekarang sudah dilarang. Harus buat konservasi itu ya. Nah ini ya tugas ya. Jadi ini ada waktu masih ya. Ada waktu sampai 9:30. Silahkan mau diketik mau ditulis tangan ya. Hah? Jadi harus di rumah ya. Nah, jadi silakan jangan banyak-banyak ya. 2 lembar lah ya. 2 lembar. Tulisannya kecil-kecilin gitu ya. Nah, nanti di ininya PDF ya. PDF ya. Kemudian diupload, jangan kirim ke email atau WA saya ya. Diupload, sudah dikasih slot ya untuk upload tugas masing-masing ya. Supaya Anda mengunjungi live Unpadnya ya. Yang PMM punya kan ya aksesnya ya. Jadi ini ada 3 wilayah ya di Bandung ya, Jawa Barat ya. Itu nanti Anda Google Earth ya, pakai Google Earth ya, bukan Google apa? Bukan Google Map ya, bukan Google Earth ada ya. Nah itu cari aja tanda larang. Nanti Anda buat 3 dimensi, di print screen ya, screen foto ya, nanti di crop, tempel di tugas Anda ya. Ini buat 3 dimensinya. Nanti tunjukin mana yang ada gua bawah tanahnya ya, mana Sun Garden. Sun Garden kan berarti itu lapias di atasnya ya. Nah itu model gitulah ya. Kemudian di Gunung Kidul ya, nanti ada Conical Hill, kasih tulisan di situ ya, di screenshot dari kenampakan satelit ya dari Google, bisa di zoom tuh ya, screenshot di situ, ini Conical Hill, jajaran Conical. Oh ini eh, dry dry stream ya, dry valley ya, jadi lembah tapi kering ya, tulis aja di situ ya. Pokoknya deskripsikan sebanyak mungkin informasi yang bisa dieksplor dari citra yang ada di Google Earth ya, untuk daerah Padalarang, Gunung Kidul, Maros. Maros itu di Sulawesi Selatan ya. Jadi kalau Anda pakai pesawat dari Makassar ya, mau ke Kendari ke Sulawesi Tenggara ya, itu nanti Anda lewat di atas itu Kas Maros ya. Itu hawanya nggak enak banget tuh di pesawat juga ya. Banyak udaranya kurang, tekanan udaranya ya kurang bagus juga itu. Ya, ya sering juga kalau tidak hati-hati sering ada kecelakaan juga. Itu cukup luas juga hamparan dari kasnya ya. Itu contoh di Sulawesi. Atau mau tambah yang lain boleh, silakan yang di Lafayette ya. Lafayette formasi apa tadi yang di kepala burung? Ayo apa? Hah? Ada di kepala burung boleh. Atau ada yang mau di Malaysia boleh, Kalimantan Utara boleh, silahkan aja ya. Tambahin itu, nanti saya tambahin nilainya ya. Ya. Nah ini coba aja diklik ini kan koordinatnya tuh. Jadi kadang-kadang ya kalau kita sudah fokus di situ, alamatnya tuh menunjukkan batas dari koordinatnya ya. Ini lintang ya, ini bujur ya. Nah ini ya, ini di daerah pakai Google Earth itu enaknya gitu ya. Jadi nanti tampilan yang ada di monitor itu batas koordinatnya. Nah ini akan tersimpan di sini ya. Ya. Nah nanti Anda klik juga itu ya, diklik alamatnya, nanti biar ketahuan. Oh berarti Anda seluas ini yang Anda analisis ya. Jelas nggak? Jelas tugasnya? Yang di online tugasnya jelas? Jelas Ibu. Oke, ya, makasih ya. Nanti ada di live ya, itu ya tugasnya juga ya. Dan diupload pukul 23 malam, masih banyak waktu. Itu cuma sebentar ya, paling searching, googling ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan hari ini ya. Jangan lupa tugas narasi ya. Jadi bikin narasi. Kita cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadiran ya. Semoga sehat semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas ya.